Untuk UAS ini saya akan mengampu kelas 1 ya, tadinya saya full di kelas 2 ya, dan ini tukeran dengan Bu Ranti ya. Ya, ada impresi untuk tadinya sih Mbak Mut ya tadinya yang kelas 2 tapi nggak tahu tuh. Oke. Jadi kita banyaknya diskusi ya, banyak diskusi, dan ini juga saya sudah banyak rekamannya karena percis ya, percis ini pandemi ini setahun yang lalu itu saya sudah punya tabungan, tabungan recording di YouTube ya. Jadi kita bisa akses eh, perkuliahan itu dan kita putar kembali lah ya, putar kembali perkuliahan saya ketika sebelumnya, sehingga saya juga bisa irit lagi puasa gini ya, bisa irit kan. Ini juga agak pilek sebenarnya, jadi agak serak ini, agak serak-serak basah gitu. Jadi saya agak irit untuk bisa apa? Untuk at least materinya ya. Tapi kalau untuk diskusinya kita bisa sampaikan secara apa? Sinkronos ya. Jadi saling saling berkomunikasi. Tapi kalau materinya kita bisa menggunakan modes yang lain di mana kita bisa apa? Bisa bisa saya putar kembali misalnya YouTube-nya, atau saya nanti share dulu ke kalian, atau saya putar lagi di sini biar kalian kan kesannya beda ya kalau diputar kembali gitu ya, benar nggak, daripada buka YouTube-nya masing-masing, nah jangan-jangan nggak dibuka lagi. Dalam 30 menit ke depan nanti saya tanya nggak ada yang bisa lagi. Nah mungkin saya akan putarkan saja di Zoom ini ya, sehingga kita bisa apa simak bareng-bareng, dan nanti kalau ada yang perlu yang didiskusikan silahkan ya, karena materi ini sebenarnya kalau makro itu dinamis ya, berkembang gitu ya, berkembang apa teorinya berkembang, apalagi teori nanti akan kita bahas di sini adalah teori pertumbuhan ekonomi ya, teori pertumbuhan ekonomi, apalagi teori pertumbuhan ekonomi menurut apa menurut prinsip Islami ya, atau menurut pandangan ekonomi syariah. Jadi bukan belum ada ya, bukan Islamic apa, bukan berarti Islamic economic itu tidak ada pandangan terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan belum ada. Hanya memang belum banyak yang mengkodifikasi ya. Ya tugas-tugas Anda sekalian nanti kalau mau jadi ilmuwan atau apa, membuat model-model yang mensintesa inspirasi ekonomi syariah ya, dan itu bagaimana bisa menjawab terkait misalnya fenomena-fenomena atau bagaimana inspirasi atau eh, apa eh, apa gagasan-gagasan ya ekonomi syariah yang berbasis ya non riba dan seterusnya, dan juga bagaimana bisa mengempower perekonomian ya, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi ya. Pada dasarnya kan kalau ekonomi kan bahasanya iktisod ya, iktisod, iktisod ya. Ekonomi itu iktisod ya. Iktisod itu apa sih? Iktisod itu apa sih? Ada yang tahu nggak iktisod itu apa? Iktisod itu apa? Kosdu itu apa? Kosdu. Ada yang lulusan pesantren di sini? Ada yang lulusan pesantren nggak? Ilham nih, Ilham siapa? Ilham, kamu kayaknya lulusan pesantren deh ya. Kan PA-nya saya kan? Sekarang tuh dosennya dosen penggerak katanya ya. Bukan dosen ini lagi, penggerak ya. Dia yang menggerakkan itu. Ilham, Ilham apa itu iktisad itu apa? Atau kosdu itu apa? Kosdu itu apa? Kosdu itu apa, Ham? No idea. Ya, permasalahan dalam bidang ekonomi kan ya Pak? ya tadi saya tanya ekonomi itu bahasa Arabnya itu iktisad ya. Kalau ekonomi syariah bahasa Arabnya al-iktisadul islami ya. Bahasa Inggrisnya
Islamic Economics. Bahasa Inggrisnya Islamic Economics. Mana adjektif, mana noun? Economics atau Islamicnya? Islamic. Adjektifnya Islamic ya. Noun itu kan economics ya. Noun itu economics-nya ya. Kan kalau dalam bahasa Inggris kan ada noun, ada kata benda ya, dengan ada adjektif. Ya, satu kata yang menyifati kata benda itu. Misalnya siapa di sini? Febrian rambutnya atau Febrian ganteng dah, biar gitu ya. Nggak apa-apa kan bulan puasa kan harus banyak sedekah ya. Saya Febrian ganteng. Nah, Febrian itu kata bendanya kan orang yang namanya Febrian, ganteng kan apa sifatnya gitu kan. Nah, ekonomi Islam, ekonomi syariah berarti yang kata bendanya itu ekonomi. Syariahnya atau Islam. Nah, sebenarnya yang pas itu ya kalau Islamic Economics itu padanan bahasa Indonesianya ekonomi Islami. Jelas ya. Ekonomi Islami. Benar nggak? Sebenarnya bukan ekonomi Islam gitu kan? Atau ekonomi ya kalau syariah itu sebenarnya ada sejarahnya. Kalau syariah itu ini sebagai intermezzo dulu lah. Belum masuk dulu ke materinya ya. Jadi gitu ya, bukan ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam seakan-akan kan ini teori ekonomi untuk orang Islam, benar nggak? Tapi kalau Islamic Economics sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam, bukan orang Muslim. Ini konteks Islam rahmatan lil alamin kan sebenarnya untuk siapapun, benar nggak? Kayaknya ekonomi syariah atau gini lah, bank syariah gitu, salah satu unit ya yang ditawarkan oleh ekonomi syariah itu kan bukan hanya untuk nasabah muslim kan, nasabah non muslim juga boleh, atau sukuk misalnya Islamic bonds, boleh nggak non muslim beli sukuk? Boleh. Saya dulu waktu di Jerman itu di Halle ya, Halle Saale ya, satu negara bagian gitu. Kalau kita provinsi, kalau di sana negara bagian, itu menerbitkan sukuk ya. Jadi bukan government bond-nya itu dengan term sukuk. Bayangkan negara di Eropa itu ya yang sekuler, yang negara bukan mayoritas muslim, itu karena mereka percaya bahwa wah ini lebih bagus sebenarnya sukuk ini ya, tanpa bunga ya, tanpa akad-akad yang bisa bisa membuat satu pihak bisa dirugikan atau yang lain terlalu eksploitatif. Akhirnya mereka pakai ya sukuk tuh. Jadi yang sukuk itu bukan hanya di Indonesia, negara-negara non muslim juga banyak yang menerbitkan government bond-nya ya, bukan dengan basis kupon interest rate ya, tetapi dengan akadnya akad murabahah misalnya ya, atau akadnya akad salam ya, atau akadnya akad bagi hasil dan seterusnya. Ya, itulah kenapa ekonomi Islamic Economics itu ya. Beda dengan bukan Islam Economics atau Economics for Muslim, bukan. Ya. Jadi itu noun dengan adjektif itu jangan sampai jangan sampai tertukar ya. Jadi bukan hanya di sinetron yang tertukar itu. Noun dan adjektif juga di sini jangan sampai tertukar juga ya. Nah, artinya apa? Kenapa kalian ini ya di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah nanti itu kan masuknya ke Fakultas Ekonomi ya. Gelarnya juga kan sarjana ekonomi, benar nggak? Bukan sarjana Islam kan? Atau sarjana agama kan? Bukan kan? Nah, sarjana ekonomi yang diambil kan noun-nya itu. Ya, tentu saja sarjana ekonomi yang kemudian ini diinspirasi oleh nilai-nilai ajaran agama. Jelas ya, kalau ekonomi syariah jadi maksudnya apa? Maksudnya apa saya bicara seperti ini? Maksudnya apa? Saya orang yang dibesarkan dulu belum ada Departemen Ekonomi Syariah. Saya di Departemen Ilmu Ekonomi ya. S2-nya juga di Australia nggak ada Departemen Ekonomi Syariah, nggak ada.
Ya cuman senang dengan ekonomi syariah. Yang riset-riset banyak ekonomi syariah. Di Jerman juga nggak ada Department of Islamic Economics. Ya, artinya apa? Artinya apa? Jadi kalian itu walaupun misalnya ekonomi syariah, tetap mikro, makro gitu ya, econometrics, apalagi PB kan kuatnya di sana, itu jangan dihilangkan. Ya, karena fokus ekonomi syariah di IPB adalah kuat basis ekonominya, ya, kuat basis ilmu ekonominya, sainsnya, kuat kuantitatifnya, ya, kuat kuantitatifnya, dan tetap dengan didasari oleh inspirasi ajaran agama Islam. Nah, dari sana kan nanti kalian akan lebih powerful ya dibanding dengan misalnya sarjana agama ya. Karena banyak juga Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Syariah itu nyantolnya di Fakultas Agama kalau misalnya di UIN ya. Kalau di UIN atau di Sekolah Tinggi Ilmu Agama gitu ya. Itu nyantolnya mungkin penekanannya lebih ke arah fikih muamalah gitu ya, penekanannya gitu ya. Penekanannya lebih ke arah hadisnya, Qur'annya gitu ya. Tetapi dalam konteks implementasinya, bagaimana menjawab tantangan yang real yang ada, kita itu mau tidak mau kan dihadapkan pada environment yang itu semuanya tidak syariah kan, ya bahkan itu lebih duluan, misalnya bank syariah kan lebih dulu malah daripada bank konvensional itu kan lebih dulu daripada bank syariah kan. Nah, Anda itu makanya harus kuat ya. Di kalian itu harus kuat nanti ininya ya, teori ekonominya. Ekonomi itu tidak, kalau ingin jadi sarjana ekonomi ya, saya kasih tahu gambaran kalian. Ya, atau mau jadi ekonom itu ahli ekonomi gitu ya. Atau mau jadi praktisi ekonomi, businessman, entrepreneurs ya. Ya, karena kan kalian akan dididik menjadi seorang sarjana. Sarjana itu seorang yang mempunyai pengetahuan lebih ya, mempunyai ekspertis, keahlian di bidang ilmu ekonomi gitu ya, syariah. Mau tidak mau kalau ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari 3. 1, mikro. Ekonomi mikro ya. Ekonomi mikro. 2, ekonomi makro. 3, namanya matrix. Matrix ya. Matrix itu tentu saja kalau dalam ekonomi itu econometrics ya. Atau ada matematika ekonomi. Karena ketika saya dulu di Australia itu nama kuliah itu matrix saja, bukan econometrics, matrix saja. Jadi apapun pengukuran assessment untuk bisa melakukan untuk bisa mengakses fenomena-fenomena ekonomi, ya kuliahnya namanya matrix. Nah, matrix ini gabungan dari econometrics itu ya. Itu gabungan dari matematika ekonomi dengan statistik. Ya. Jadi kalian tuh beruntung ya, beruntung di IPB, dan itu tantangan buat kalian juga. Di IPB itu kuat statistik ya dari zaman dulu. Pak Andi itu seorang Andi Hakim ya, yang menjadi nama gedung rektorat tuh, Andi Hakim Nasution. Itu statistikawan terkemuka di IPB, bahkan beliau juga seorang manajer pendidikan ya. Seorang manajer pendidikan, pernah jadi rektor, bahkan pimpinannya rektor-rektor lah di Indonesia. Dan beliau mengeluarkan gagasan misalnya sarjana dari 7 tahun menjadi, kalian berapa tahun sih? 4 tahun atau 5 tahun? 5 tahun dulu tuh. Kemudian sekarang 4 tahun ya. Sekarang 4 tahun. Dengan apa? Ya dengan tentu saja menggunakan salah satunya teori-teori statistik ya, bahwa ini ada redundansi, ada pengulangan sehingga bisa dikerucutkan gitu ya. Jadi seperti itu manajemen pendidikan itu dilihat dari learning outcome-nya. 4 tahun ini kemudian diimplementasikan di seluruh Indonesia kan. Jadi sarjana itu 4 tahun. Coba kalau nggak ada Pak Andi kita bisa jadi sarjana itu 27 tahun ya. 25 tahun baru keluar. Baru keluar IPB ya. Sedangkan orang tua kan
membutuhkan kita untuk bisa berkiprah di lingkungan, membantu keluarga dan seterusnya. Ya, jadi dulunya seperti itu, Pandi ya. Juga gagasan yang lain adalah undangan masuk IPB. Undangan masuk IPB. Undangan masuk IPB itu sampai sekarang itu dipertahankan ya. Kalian mungkin di sini ada 40 sekian gitu ya, atau 30 sekian gitu ya orang yang masuk IPB itu kan kebanyakan undangan ya. Bukan seleksi masuk ya kayak UMPTN atau sekarang SBMPTN ya. Kalian itu kebanyakan undangan ya. Dinilai nilai rapot ya. Dulu ya. Nah, itu 75% loh. Universitas yang lain tidak sebesar itu. Karena apa? Ya beliau juga menggunakan konsep-konsep matriks ya. Jadi ilmiah, dasar itu ilmiah. Jadi beliau itu melakukan apa Pak Andi itu dulu ya, melakukan korelasi antara nilai rapot dengan nilai mahasiswa ketika ujian. Nah, itu ternyata kuat sekali korelasinya. Ya udah kalau gitu kita undang saja yang nilai rapotnya bagus dari sekolah-sekolah yang sudah kita percayai gitu ya. Jadi lihat sekolahnya dulu baru nilai misalnya top 5 gitu ya. Walaupun yang jadinya mungkin top 3 ya. Itu kan diundang dari seluruh Indonesia. Sehingga IPB sudah dapat yang pintar-pintar kan. Enggak. Sudah disaring duluan, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada aspek pemerataan. Ada aspek pemerataan. Jadi jangan sampai ini yang masuk IPB ini hanya orang Jabodetabek misalnya kan. Orang Bogor lagi, orang Jakarta lagi, orang Sawangan, orang Depok gitu kan. Tapi ada orang Aceh, orang Makassar, orang Papua gitu kan. Sehingga itulah yang kemudian mereka setelah lulus ya syukur-syukur mereka balik ke daerahnya masing-masing mengembangkan ekonominya di sana. Ya, itu inspirasi buat kita bahwa termasuk dalam ekonomi ya, dalam ekonomi kita itu harus tahu mikroekonomi ya, harus tahu mikroekonomi. Ya kalau kalian harus plus sebenarnya ekonomi syariah berarti harus tahu mikroekonomi yang sudah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah. Yang konvensionalnya harus tahu nggak? Tahu juga, benar nggak? Makroekonomi kalian kan belajar juga kan mikroekonomi kan atau ekum ya, ekum terus mikro ya, sekarang mikro syariah, gitu kan? Makro juga sama, dulu belajar ya ekum ada makronya di situ. Belajar juga dulu buku apa? Menkyu ya, Menkyu ya, Menkyu. Belajar juga miskin ya, belajar nggak miskin? Buku miskin belajar nggak? Frederick Miskin. Miskin. Miskin belajar nggak miskin? Bang Lembaga Keuangan nggak belajar ya. Ini miskin juga ini salah satu muridnya Keynes ya. Salah satu muridnya Keynes. Miskin. Ya dia namanya miskin tapi belajar ekonomi ya. Namanya miskin tapi nggak miskin ya. Ini saking cintanya ke Keynes nih miskin ini. Punya anjing namanya Keynes. Punya anjing namanya Keynes. Tapi kalau kalian jangan ya. Punya kucing namanya guru kalian jangan ya. Kalau di barat mungkin nggak apa-apa ya. Nah kan belajar kan Menkyu miskin gitu kan, terus apalagi Samuelson atau apa gitu kan, ekum, bahkan fisika, kimia, biologi kan kalian belajar. Jadi jangan menganggap wah ini buat apa ya saya belajar seperti ini. Benar nggak? Buat apa saya belajar seperti ini? Buat apa? Buat apa pelajaran ini? Jangan dikira loh, banyak sekali tracer study ya, banyak sekali tracer study nih ke kakak-kakak kelas kalian atau alumni. Dia misalnya orang kehutanan, kerjanya di bank syariah gitu kan, atau di bank, apalagi orang bank gitu. Ilmu apa yang paling dipakai? Oh ternyata di TPB ya, belajar kalkulus atau apa gitu kan, atau belajar biologinya, ya. Apalagi kalian nih, orang IPB itu pasti dikonotasikan paling tahu kan pertanian, benar nggak? Ada kalau saya tanya ke siapa Ilham atau Febrian gitu,
Wah, justru itu yang paling saya nggak tahu, ilmu pertanian. Tapi orang pasti ekspektasinya seperti itu. Baik ketika kalian misalnya KKN di mana? Pak, gimana cara nanam ini? Waduh, nanam apa ya? Nanam saham saya tahu nih di Bursa Efek. Invest saham tahu. Jadi itu makanya konsep dalam Islam itu syumuliyah ya, harus komprehensif ya, holistik ya. Dulu ingat tuh Pak Abu Nasor mendirikan apa? Mendirikan Fakultas Ekonomi ya dan Manajemen di IPB ya. Itu salah satunya ekonomi yang holistik ya. Ekonomi holistik itu ekonomi yang kalau bahasa itu syumuliyah gitu ya, dalam bahasa agama itu syumul apa? Oh, mengcover semua hal. Kita tidak hanya tahu ekonomi, tapi juga kita tahu aspek-aspek misalnya pertanian ya, aspek-aspek bagaimana pelestarian lingkungan, aspek-aspek bagaimana pelestarian hutan. Makanya kalian kan ada kuliah dulu mayor minor, sekarang juga ada SC ya. Orang ekonomi bisa jadi kalian belajar ilmu gizi kan atau ilmu keluarga gitu kan. Benar nggak? Banyak kan kayak gitu ya. Apalagi yang ini ahwatnya nih. Benar nggak? Kenapa ngambil apa GMSK? Ya, buat bekal saya keluarga. Boleh kan seperti itu. Jadi kalian ini silahkan saja gitu kan, pilih mumpung masih mahasiswa gitu kan. Mumpung masih mahasiswa menjadi student untuk bisa memilih apapun yang preferensi kita ya, yang sudah kita canangkan dalam rancangan hidup kita ini ingin jadi apa, silakan pilih kuliah-kuliah yang ada, silakan lakukan aktivitas-aktivitas di kampus yang ada. Gitu ya. Jadi ini saya sebagai intermezzo ini sebagai inilah ya, ngobrol-ngobrol sekilas lah terkait ini. Nah, ini balik lagi ke Islamic Economics ya. Jadi kita itu jangan kalian ini ya, jangan dianggap justru ini yang jadi keunggulan IPB ya nanti ke depannya ya. Kalian sebagai sarjana ekonomi syariah dari IPB ya. Jadi kalian tuh harus lebih kuat, satu mikronya, IPB terkenal ekonomi mikro ya. Dua makronya ya, makronya, ketiga ekonometriksnya. Makanya kalau bisa 3 kuliah itu jangan sampai C nilainya. Benar nggak? Ini sarjana ekonomi, ini mikronya berapa? C. Waduh, kok sarjana ekonomi nilai ekonominya C nih. Malah nilai apanya? Nilai yang lainnya A. Enggak, nilai kuliah gizinya A. Nilai ekonominya C. Masa sarjana ekonomi nilai ekonominya C atau D atau ngulang gitu ya. Nah, kalau serius untuk kuliah-kuliah core competence, sebenarnya kan kuliah core competence ya. Enggak. Kuliah mikro makroekonomi itu kan kuliah core competence kita, kompetensi utama kita sebenarnya sebagai calon sarjana ekonomi. Nah, kita harus fokus, harus benar-benar. Ya bukan merendahkan yang lain, tetapi ya at least di sini jangan sampai ngulang gitu ya, atau nilainya D atau C gitu ya. Ini kok harus benar-benar di sini. Benar nggak? Kalau yang lain kan punya alasan, misalnya nilai ada yang ngambil apa SC-nya gizi kan. Wah, kenapa ini ngulang? Ya kan saya dikira gizi itu menarik buat saya atau kira-kira cocok buat, ternyata saya nggak cocok gitu ya, ternyata terlalu teknis gizinya kan bisa jadi alasan. Coba kalau ditanya ini kok sarjana ekonomi nilainya ekonominya C, waduh ya gimana ya, apa saya salah jurusan atau apa gitu kan. Enggak. Ya, kalau sarjana ekonomi ya nilai ekonominya at least ya jangan sampai ada yang ngulang gitu kan. Enggak. Ada yang ngulang atau nilainya D, nilainya ini. Karena itu adalah core kompetensi kita. Ya, core kompetensi dari orang kita sebagai calon sarjana ekonomi. Ya. Jadi ya itulah ya, kita harus lebih serius. Jelas ya, ini sebagai intermezzo lah ya, setengah jam sebelum kita dengarkan videonya. Oke, ada pertanyaan nggak? Karena 7 kuliah ke depan kita akan mungkin fokus ke teori atau dengan formula-formula gitu ya, sebelum bingung-bingung, apalagi ini kuliah di hari pertama kan kadang-kadang penyesuaian perut juga ya, menjelang siang ini kan penyesuaian nih, banyak godaan juga nih, benar nggak? Banyak godaan kan? Sabar, ini ujian katanya kan, ada es ini iklan es tuh,
sirup marjan gitu kan lumayan juga siang-siang. Belajar makro lagi, waduh, puyeng ya. Ya tapi makanya kita juga adaptasi dulu lah, apalagi ini kuliah pertama. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada ekspektasi khusus dari kalian, silakan loh ya. Ada, silakan. Ada harapan khusus terkait makro ini? Ada? Rizky ada? Rizky? Belum ada? Belum ada, Pak. Dava? Dava ada? Dava? Ada Bapak. Ada. Mungkin sebelumnya terima kasih Pak. Ada Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas ilmu yang diberikannya baik dari Bapak maupun Ibu Ranti. Tapi untuk saya sendiri Pak, sebenarnya kalau misalkan terlalu jurnal gitu tuh Pak, kan agak kan terlalu luas gitu Pak. Jadi mungkin kita juga kalau bisa ada buku rujukan gitu Pak yang memang khusus dari mata kuliah ini gitu Pak, biar kita tuh bisa batasan, jadi kita bakal belajarnya tuh gak kemana-mana banget gitu, soalnya kemarin pas waktu tes saya pribadi keteteran gitu Pak. Gitu. Ya, oke, makasih. Ya itulah yang tadi saya sebut ya, bahwa makro ini masih apalagi makro ekonomi syariah ya, jadi masih berkembang gitu ya, dan itu masih berceceran di jurnal-jurnal itu ya. Artinya kalau kita hanya merujuk satu buku, bukan kita gak percaya ke buku tersebut, kadang-kadang nggak update gitu kan. Dan itu kadang-kadang nih ada lagi yang bahaya ya, bahaya banget. Buku ini diterjemahkan oleh yang bukan sarjana ekonomi. Masa kita yang sarjana ekonomi, misal kita sarjana ekonomi ikut ke percaya ke penerjemahan seperti itu, jelas ya. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan ya, proses-proses yang dilakukan oleh dulu ilmuwan-ilmuwan Muslim, ya, menerjemahkan misalnya artikel-artikel atau literatur-literatur dari Romawi, dari Yunani. Di prosesnya seperti ini, capek memang betul ya, capek ya. Tapi kan ini makanya saya tadi, ini tantangan buat kalian ke depan ya, ke depan nanti kalian ada yang jadi akademisi atau jadi ini, membuat atau mengkodifikasi ilmu itu secara lebih sistematis. Saya juga sedang melakukan itu ya, sedang melakukan itu, at least kan dari perkuliahan ini gitu ya. Saya tiap ada pertemuan bahkan gagasan baru itu saya kompilasi secara bukan hanya domestik loh, internasional ya. Secara internasional apa sih yang sudah berkembang itu, apa gagasan-gagasan apa yang berkembang, atau yang utama yang benar-benar bisa inti dari gagasan terkait satu isu itu apa. Itu intinya ya. Tapi akan kita buat sesistematis mungkin sih sebenarnya ya. Tapi memang saya nggak tahu secara keseluruhan di kelas 1 ini Bu Ranti seperti apa modusnya, apakah hanya baca jurnal atau apa gitu. Saya nggak tahu, tapi saya akan bisa ini kan ya. Di sini sudah ada PowerPoint-nya kalau di ini ya. Di UAS ini ada PowerPoint-nya ya. Ada recording-nya, nanti saya akan share recording-nya. Nanti kalian bisa berulang-ulang recall kembali ya. Recall kembali recording-nya ya. Tetapi harus diimbangi juga dengan referensi yang lain. Referensi yang lain. Jadi PowerPoint itu namanya juga point ya, pointers, enggak? Pointers. Namanya pointers tentu saja saya menyarikan dari banyak sumber kan. Tentu saja sumbernya dari artikel atau dari jurnal internasional atau dari buku-buku tertentu yang sudah diterbitkan secara internasional. Jadi pointers itu jangan jadi itu adalah guidance ya, adalah guidance, kita bisa membuka rujukan utamanya. Paham ya? Paham ya? Saya kan PowerPoint, namanya juga PowerPoint, pointers berarti. Jadi kita bukan hanya di situ ya, bukan itu. Ya silakan
itu jadikan sebagai rujukan utama, tetapi kita itu harus membuka diri juga gitu. Kita itu harus bisa membuka apalagi kuliah sekarang kan, kuliah merdeka kampus merdeka ya. Kampus merdeka kan? Kampus merdeka itu ibarat saya tuh Sir Alex Ferguson kan? Benar nggak? Manajer kan? Kayaknya manajer itu nggak capek gitu, diam gitu kan. Kalian yang harus merdeka tuh bisa belajar secara lebih mandiri. Ya. Saya menjadikan hanya pointers utamanya. Ya. Adapun deskripsinya, adapun dari sisi apanya secara lebih eksploratifnya itu ada di rujukannya. Saya tidak bisa dari rujukan itu dibaca satu-satu, kemudian ini nggak bisa seperti itu ya. Dosen itu hanya sebagai pemandu kita ya, bahwa secara terus ini nih poinnya, ini formulanya ini. Adapun keterangannya saya ulas sebagai intisarinya. Nanti untuk ininya kita harus baca yang lainnya. Jelas ya? Jadi belajar itu jangan dikira loh ya, jangan dikira. Dan ini adalah satu hal ya, siapa ada Pak? Satu hal yang memang luput dari mahasiswa sekarang ya. Kalau zaman saya itu dulu ya, kan internet juga masih ada flash disk loh saya itu. Apa flash disk? Bukan flash disk, disket. Sama itu masih disket. Disket yang tipis itu. Ya. Di mana share PowerPoint itu nggak ada. Dulu OHP namanya ya, OHP. OHP itu kemudian kalau kita ke perpustakaan, baca di perpustakaan, kita buat resume bukunya gitu kan. Dengan teman-teman kita bagi tugas itu kan, baru buat resume bukunya. Itu budaya mahasiswa zaman dulu. Nah, ini yang pudar di generasi milenial ini. Milenial itu inginnya kan yang instan-instan ya. Instan-instan ada, Pak, share PowerPoint-nya dong. Pak, share ini. Kadang-kadang kalau di kelas ada lagi mahasiswa. Yang Pak, sebentar Pak, dipoto dulu. Nah, ini budaya yang ya sebenarnya bagus. Dari sisi instan tuh bagus. Kita lebih efisien kan. Tetapi ini saya sebagai gambaran ke kalian ya. Budaya kalian menulis itu harus ada juga. Budaya kita mensintesa sesuatu itu harus tetap dijaga. Ya. Apa misalnya? Budaya mensintesa itu misalnya kalian membuat catatan kecil. Entah itu sudah ada PowerPoint atau tidak, di kita tuh disiapkan pena. Ya, ada catatan kecil, pointers. Nah, itu yang jadi gagasan kita nanti, apa sintesa dari apa yang disampaikan. Ya, ketika kita baca kemarin paper gitu ya, kita siapkan pena ya untuk menyarikan ya. Terus kalau ada pertanyaan, ini maksudnya bagaimana? Dan pena ini adalah kan al-qalam kan, dalam surat al-qalam itu kan kolam kan disebutkan. Kolam itu adalah nun kan, nun wal qalami wa ma yastur. Pena ini ternyata sumber ilmu loh. Sumber ilmu itu bukan hanya mencatatnya, tetapi akan melahirkan gagasan-gagasan baru dari pena ini. Kadang-kadang dari pertanyaan-pertanyaan kecil, inilah yang menjadikan bisa merubah kalian ke depan. Dan ini betul ya, saya kemarin ketemu dengan mahasiswa ya, alumni kerja di kementerian ini, di Kementerian Perekonomian ya, Kementerian Perekonomian, namanya Rafili. Dan beliau adalah bukan mahasiswa Eksar, tetapi dulunya IE karena belum ada Eksar ya. Tapi di bagian pokoknya ekonomi syariah lah gitu ya, saya lupa. Ketemu ke saya, Pak, sini. Saya ini dulu yang ngajar makronya itu Bapak. Lah, siapa namanya? Oh, ternyata dulu ya sebelum saya masih belum, udah lama lah pokoknya gitu. Tahu gak Pak katanya? Catatan kuliah saya ini itulah yang saya tempel Pak di meja kerja saya. Jadi kurva IS, LM, ADAS gitu kan. Terus itulah yang saya tempel di meja kerja saya. Karena itulah yang menurut saya adalah intisari dari perekonomian. Intisari pekerjaan saya gitu kan. Jadi dari
IS, LM, AD, AS, jadi supply demand barang dan biasa sampai ke ADA, ADAS, itulah yang menjadi intisari. Dan itu realita. Nih, dan itu makasih ya katanya dulu kalau ini suka nulis gitu kan, suka nulis di whiteboard gitu kan, tapi membuat penasaran ini apa sehingga saya harus baca buku gitu lah. Jadi dosen itu harus kayak gitu ternyata. Jadi jangan semuanya dikasih gitu kan, semuanya disampaikan karena gak bakal cukup waktunya, ya, gak bakal cukup waktunya. Nah, yang tugas saya kan ibarat manajer dalam sepak bola, ibarat coaching ya, ibarat kita itu mengarahkan kalian tuh, nih belajar ini ke sini, belajar ini ke sini. Tadi sudah ya saya arahkan ya, kalau ingin jadi sarjana ekonomi jangan lupakan 3 itu ya, mikro, makro, econometrics. Ya, kalian ingin jadi entrepreneurs, ya tahu dong mikro, bener nggak? Lah makronya nggak tahu, kata siapa nggak tahu makro? Makro itu ya, kalau mikro nih, kalau mikro kan perilaku rumah tangga, bener nggak? Perilaku perusahaan, mikro kan? Bagaimana fungsi produksi, bagaimana fungsi konsumsi, itu kan mikro. Terus bagaimana misalnya untuk melahirkan satu profit, enggak? Itu kan mikro, PQ minus TC gitu kan, atau TR minus TC gitu kan. TR itu P kali Q, benar nggak? Minus TC. TC itu harga input ya, harga input dikali jumlah input dan disigmakan semua. Benar nggak? Itu mikro. Bagi entrepreneurs ya harus tahu. Nah, makronya buat apa kalau makro? Kata siapa nggak tahu makro itu tidak berpengaruh. Justru makro itu adalah variabel yang satu kondisi ya, satu kondisi makro itu yang paling langsung dirasakan oleh ekonom, yang paling dirasakan oleh entrepreneurs. Coba kemarin harga cabai naik, itu kan fenomena makro ya, inflasi gitu. Harga cabai naik, yang kena dampak kan petani bisa lebih sejahtera. Terus sekarang sawit sudah mulai naik lagi, itu kan fenomena makro. Kenapa? Permintaan internasional naik tinggi, ya, exchange rate juga sekarang sudah relatif Indonesia sudah naik gitu ya exchange rate-nya. Itu kan fenomena makro. Itulah yang menjadikan kemudian para petani sawit itu lebih sejahtera dari dulu lah. Padahal produksinya sama, ininya sama, tapi tingkat kesejahteraan mereka berubah ketika. Jadi macroeconomic phenomenon is everywhere. Akan dirasakan oleh siapapun. Nah, bagi orang yang diam, kerasa nggak? Kata siapa nggak kerasa? Coba Anda punya sekarang 1 juta. Ya, ada inflasi 10%, uang 1 juta itu ditaruh di bawah bantal. Tahun depan ternyata inflasi 10%. Ternyata yang sekarang misalnya kebelinya 10 cilok gitu ya. Kalau inflasinya 10% berarti kan tahun depan jadi tinggal 9. Nah, siapa ini 9 yang ngambil nih 1 cilok tuh siapa? Nggak ada yang ngambil sama sekali. Makanya inflation is silent theft gitu ya. Di pencuri yang tidak terlihat. Itu fenomena makro. Nah, Anda mau jadi entrepreneurs, mau jadi ekonom, mau jadi apalagi pemangku kebijakan, misalnya bekerja di Bank Indonesia atau OJK dan seterusnya. Fenomena makro itu harus kita ketahui. Karena itu yang mau tidak mau akan berdampak kepada perilaku kehidupan masyarakat, bahkan kita sendiri. Ya, di samping itu kita juga harus bisa menghitungnya, benar nggak? Nah, itulah dengan econometrics, dengan statistik dan seterusnya. Gitu ya. Jadi banyak sekali nih tantangan buat kita itu harus, mumpung kalian masih tingkat 2 ya sekarang ya. Tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 2 ya. Tingkat 2. Mumpung sekarang nih banyak sekali nih yang harus kita bisa ketahui ya. Mumpung sekarang masih mahasiswa, enaknya jadi mahasiswa itu apa? Enak jadi mahasiswa. Kalau benar, wah luar biasa hebat, berprestasi dan seterusnya. Kalau salah nggak disalahin. Kalau salah nggak disalahin kalau mahasiswa. Terus, mahasiswa kok gini ya? Nggak apa-apa, namanya juga mahasiswa. Enggak. Namanya juga masih siswa, masih belajar, enggak. Kalau saya kan kalau salah nggak disalahin, bener disalahin gitu kan.
Dosen kok gitu. Benar nggak? Tapi kalau mahasiswa, namanya juga mahasiswa. Nah, mumpung risiko disalahkan itu juga ada, dan kalau kita berprestasi itu akan sangat dihargai. Dan inilah kesempatan buat kalian ya, buat kalian nih sebagai mahasiswa untuk bisa belajar ya. Harus serius ya ke depannya ya. Yang baru masuk XR nih. Ya, itu ya. Dan kita jangan hanya berpikiran instan ya, Dava ya, dan yang lainnya juga. Kita harus belajar ya, harus belajar dan jangan berhenti di satu titik. Kita itu harus haus ya, haus ilmu. Nah, inilah yang susahnya ketika belajar online ini. Kita nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol juga interaksi ya, interaksi. Jadi banyak sekali nih gagasan ilmiah itu memang dari diskusi gitu kan, dari diskusi, dari kerja kelompok. Makanya kita tuh nanti banyak kerja kelompok. Nah sekarang ada tantangannya lagi apa? Sekarang bisa tinggal copy paste. Kalau dulu saya nggak bisa copy paste, minimum saya catat dulu kan, ketik atau apa. Nah sekarang bahaya lagi ada internet. Ya jadi kosong nanti kita. Ya, analisa kita itu kosong. Kalau kita tugas saja copy paste. Benar nggak? Apa nanti bedanya? Coba kalian bertanyalah ke diri sendiri ya. Apakah proses pembelajaran kita itu nanti akan memang sesuai ya, memang sesuai dengan apa yang tujuan kita belajar gitu, atau kita hanya mengharapkan hanya nilai dan seterusnya, tetapi kita kosong nanti. Ya, jadi ini adalah refleksi buat kita ini mumpung lagi puasa ya, dan juga kalian belum sampai tingkat ini, dan sekarang harus bisa lebih bisa memperhatikan aspek-aspek ini ya, aspek-aspek bahwa kita itu bukan hanya hasil yang kita kejar, tapi prosesnya itu yang harus kita bisa proses belajarnya juga itu penting ya, ya. Jadi kita itu harus menghargai proses ya, harus menghargai proses. Kalau karena hanya hasil, ya sebenarnya nggak bakal bohong juga. Kalau kita proses belajarnya bagus, ya benar, dan seterusnya, biasanya hasilnya juga bagus gitu. Yang kalau orang rajin kan biasanya bagus juga hasilnya, gitu kan, nggak instan gitu ya. Ya kalau saya juga dulu sama, ya. Di antara teman itu ada yang rajin nyatet gitu ya. Saya juga punya catatan, ya. Ada yang nyatetnya itu sampai 2 kali loh. Ada yang nyatet 2 kali, dari dosen itu 2 kali nyatetnya. Jadi dia pertama nyatet dulu, kemudian mungkin karena gak rapi, dia catat lagi di kosannya. Ini luar biasa orang. Nah itu catatannya rapi. Nah ini orang ini yang kemudian kita jadikan sebagai rujukan untuk memfotokopi. Untuk memfotokopi kan. Saya punya catatan sendiri. Karena apa? Kalau saya nyatetnya beda. Kalau saya nyatetnya yang mungkin tidak dibayangkan orang-orang lain gitu kan. Saya nyatetnya ide-ide atau gagasan-gagasan lebih ke synthesizing gitu. Jadi saya punya 2 catatan, satu catatan konvensional yang komprehensif itu, yang semua ucapan dosen itu dicatat gitu. Ada lagi catatan saya yang itu berdasarkan imajinasi saya, yang berdasarkan think saya dalam ini. Karena itu menurut saya itu penting juga. Ya, jadi di antara kalian ini harus bekerja sama ya, karena tidak saling meniadakan. Ada nggak di antara kalian saling meniadakan? Apakah nilainya Raffi ini misalnya A bisa meniadakan nilainya Adam? Karena nilai Raffi A, jadi Adam jadi nggak bisa A? Enggak kan? Enggak kan? Artinya kalian bisa bekerja sama. Kalian bisa bekerja sama untuk, dan kalau saya mungkin kalau dosen yang lain bisa berbeda. Kalau saya tidak bisa menghalangi kalau semua nilainya layak untuk memperoleh A, ya semuanya A. Kalau tidak ada yang layak dapat A, ya udah nggak dapat A, semua nggak apa-apa. Jadi bukan pakai sebarannya, sebaran normal atau apa, bukan. Berapa persennya harus A gitu. Enggak, tidak seperti itu. Pokoknya sesuai threshold yang kita canangkan, kalian dapat A semua, ya silakan A. Kalau nggak ada yang layak dapat A, nggak semuanya nggak dapat A, nggak apa-apa. Jelas ya. Jadi tidak ada kompetisi. Kompetisi itu buat kalian nih, ya. Itu adalah kompetisi dengan diri sendiri, ya. Kompetisi dengan diri sendiri. Bagaimana proses belajar kita ke depannya, bagaimana apakah kita sesuai dengan proses yang seharusnya ada gitu ya. Jadi kita harus menghargai hal-hal seperti itu. Ya.
Baik, sekarang kita coba lihat ya rekaman dari kuliah makro sebelumnya. Dalam perekonomian Islami. Kenapa? Pasar barang dan pasar uang ini adalah ada pasarnya. Sumber daripada pertumbuhan ya ekonomi dalam Islam. Seperti apa nanti akan kita bahas. Oke. Perkuliahannya, kontraknya kira-kira sekiranya nanti akan bisa trace ke hadis Islami. Ya. Pasar barang kita tahu adalah IS, pasar uang adalah LM. Makanya konsep di sini adalah bagaimana penurunan dan pergeseran dari kedua macam kurva ini, baik kurva IS maupun kurva LM. Kita harus bedakan mana ini penurunan kurva dengan pergeseran kurva. Ingat ya, penurunan kurva dengan pergeseran kurva. Oke, dan nanti setelah kita bahas baik di sisi konvensional maupun syariah, nanti kan kita akan analisa seperti apa kebijakan-kebijakan yang terjadi di pasar barang dan pasar uang ini. Oke, next, ini sebenarnya recall dari kuliah ekonomi umum atau makroekonomi sebelumnya. Kita men-trace model ISLM. Kita tahu model ISLM adalah interpretasi dari teori Keynes. Dalam bukunya itu buku The General Theory ya, of Interest Rate, Money dan seterusnya. Coba Anda baca buku ini ya. Menariknya dalam buku ini adalah bahwa ini tidak berbentuk analisa kurva dan seterusnya, tapi adalah filosofinya ya. Tetapi model ISLM ini kemudian dikembangkan oleh murid-murid Keynes sehingga kita lihat kurva-kurva seperti yang kita tahu kurva IS dan kurva LM ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari model ISLM ini? Ini adalah sebenarnya model untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Jadi tujuannya adalah seperti apa hubungan antara dan apa determine daripada pendapatan nasional atau output ya dengan tingkat harga atau biasa inflasi. Karena ini adalah dua tujuan daripada pembangunan ya, atau dalam hal itu pertumbuhan ekonomi ya, dari sisi output dan juga dari sisi harga ya. Dua cara pandang terhadap teori Keynes. Satu, ISLM merupakan model yang menunjukkan apa yang menyebabkan Y berubah dalam jangka pendek ketika P tetap. Nah, berarti kan ini adalah analisa jangka pendek ya. Analisa jangka pendek berarti ini hanya terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama ya. Ini berarti kalau terjadi satu disequilibrium dalam ekonomi, misalnya sekarang terjadi resesi atau apa, maka push dari resesi ini bisa melalui kebijakan yang kebijakan menggeser kurva IS dan kurva LM ini ya. Sebagaimana kita tahu, Keynes itu adalah ekonom Amerika tahun 1900 ya. Teori ini berkembang tahun 1928 ketika terjadi global recession. Nah, ini mungkin sangat relevan sekali ketika terjadi resesi, karena ini akan terjadi resesi ya karena coronavirus ini atau COVID-19 ini. Dan model ISLM ini bisa menjelaskan hal tersebut. Kita tahu misalnya pemerintah Indonesia dan pemerintah semua negara mengucurkan stimulasi ekonomi. Amerika
US ya mengeluarkan stimulus ekonomi, Jerman juga kemarin baru mengeluarkan stimulus ekonomi 400 sekian euro, Indonesia juga sama, baik pemerintah maupun bank sentralnya. Pemerintah mengeluarkan stimulasi bagaimana melindungi perekonomian supaya dalam jangka pendek ini bisa tidak tidak terlalu merusak tatanan ekonomi ini. Ya, pengangguran bisa tercover, at least bisa menyelamatkan daripada hal-hal yang sangat merusak baik sisi ekonomi maupun sosial ya. Jadi itu ide dari teori Keynes. Jadi Keynes ini berpandangan it's not a long run analysis ya, tetapi ini short run analysis. Jadi ekonomi itu bisa di-shock untuk bisa memanas dalam tanda petik kalau terjadi resesi ya, atau terjadi disequilibrium dengan short term shock ya, baik dari sisi IS maupun dari sisi LM. Asumsi P tetap ya, berarti kan ini jangka pendek K ya. Muaranya adalah dari ISLM ini kemudian apakah yang menyebabkan permintaan agregat atau AD bergeser. Jadi muara dari ISLM ini adalah kurva AD. Ya, jadi yang digoncang atau yang di-shock itu adalah sisi demand-nya, bukan dari sisi supply-nya atau dari sisi AS-nya. Ya. Nah, secara konvensional ya ini berarti model ISLM yang ya versi Keynes ya atau Keynesian. IS itu adalah sebenarnya I itu investment dan S itu savings ya. Jadi IS itu adalah kurva-kurva yang menghubungkan ya. Kita tahu kurva itu kan gabungan titik-titik ya. Jadi IS itu adalah titik-titik keseimbangan. Jadi setiap di kurva IS itu ya, ini adalah titik-titik keseimbangan pasar barang ya dan jasa. Ya. Jadi itu IS. LM ini L-nya itu adalah liquidity, M-nya itu adalah money ya. Liquidity and money. Jadi kalau kurva LM ya, ini berarti titik-titik yang menunjukkan keseimbangan ya di pasar uang, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, maka tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian model ISLM. Anda harus bisa membedakan kalau kurva IS ini sumbu Y-nya adalah R dan sumbu X-nya adalah Y. Ya. Kalau AD sumbu Y-nya adalah P, ya. Dan sumbu X-nya adalah Y atau tingkat output, ya. Jadi sumbu Y-nya adalah R ya atau tingkat bunga. Atau kalau dalam syariah nanti bisa misalnya mudharabah selling rate. Oke. Nah, dari ISLM kemudian jadi model ADAS ya, di mana ISLM ini adalah sebenarnya masuk ke AD ya, agregat demand. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi bahwa IS dan LM itu adalah keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Apa yang menghubungkannya? Yang menghubungkannya adalah tingkat bunga. Karena apa? Tingkat bunga adalah kalau di IS ya ini kan biaya modal ya. Demikian juga di LM ya. Itu adalah biaya opportunity cost untuk investment, juga opportunity cost untuk memegang uang. Jadi R-nya ini kalau ke IS ini masuknya ke investment ya dan saving ya. Sedangkan ke LM-nya adalah motif memegang uang. Ya, ini sekilas sudah Anda baca nanti atau Anda lihat nanti dulu di kuliah makro dan kuliah ekum ya, bahwa kurva IS itu adalah menghubungkan R dengan Y ya. Kita tahu istilah perpotongan Keynesian ya, pengeluaran agregat atau pengeluaran aktual ya, atau inilah yang disebut GDP ya, dan juga pengeluaran yang direncanakan. Nah, coba Anda lihat lagi buku main Q-nya ya, karena ini penting dan analisanya sama
apa sih membedakan dari yang makro syariah dengan ini? Makro syariah itu diambil daripada, bukan diambil ya, analisanya masih kita gunakan framework konvensional. Kita menpurify sesuatu hal yang misalnya dilarang dalam secara syariah. Misalnya kalau R dalam konteks konvensional itu namanya suku bunga, interest rate. Kalau kita bisa kalau dalam konteks syariah diganti dengan mudharabah sharing rate. Ya. Nah, ini kurva barang. Ya, intinya adalah kita akan menganalisa misalnya bagaimana government expenditure dengan pajak ya akan mempengaruhi perekonomian. Misalnya G naik, maka masuk apa? G naik, maka output akan naik, C akan naik, Y akan naik, dan seterusnya. Sehingga inilah yang menyebabkan ada apa disebutnya ini ada pengganda ya, atau government multiplier ya, dan juga tax ada multipliernya. Nah, ya, yang perlu ditelusur adalah G naik itu ke IS dulu ya, ke IS dulu, lalu IS masuk ke AD masuk ke ADAS ya, sehingga output akan naik ya. Jadi kurvanya nanti bisa kalian tanyakan. Nah, nanti di ujian itu harus runtun tuh ya, dari ISLM lalu ADAS. Oke ya. Demikian juga ketika terjadi pengganda pajak ya. Nah, misalnya ini G naik maka E akan naik ya. E naik maka ya, karena Y sama dengan AE ya, maka IS akan naik ya, bergeser. IS bergeser dengan asumsi LM konstan, maka AD akan bergeser ya. AD bergeser, maka dengan AS yang konstan maka output akan naik. Ini yang terjadi dalam situasi sekarang ketika ekonomi dinilai terlalu rendah ya. Ekonomi dinilai terlalu rendah, maka pemerintah melakukan stimulasi ekonomi ya, melakukan stimulasi ekonomi, misalnya ada subsidi gitu ya, ada subsidi listrik, juga ada BLT ya, bantuan langsung tunai dan seterusnya. Itu akan mendorong itu akan naik, LM akan IS akan naik, agregat demand akan naik, dan Y akan naik, dan P akan naik gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan LM? LM ini secara konvensional ya, ini masih konvensional, adalah hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan ya di pasar uang. Jadi LM ini sebenarnya liquidity preference ya, and money di sini ya. Jadi menurut teori preferensi likuiditas, coba Anda lihat lagi buku makronya, tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran untuk aset perekonomian yang paling liquid. Apa itu? Uang ya. Jadi ini asumsinya ya, asumsinya bahwa penawaran uang real konstan. Jadi M per P ya, ini supply-nya adalah sama dengan M per P, ini money demand ya. Oke. Nah, tingkat bunga adalah faktor penentu ya, determinan berapa uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Ya, kalau tingkat bunga tinggi, maka opportunity cost memegang uang juga akan tinggi, enggak? Karena masyarakat cenderung ingin menyimpan uangnya, sehingga money demand akan turun ya. Jadi hubungan tingkat bunga dengan money demand adalah negatif ya. Jadi di sini adalah ini money demand ya, ini R-nya ini adalah negatif, gitu ya. Nah, inilah yang menyebut ini ada keseimbangan uang real, ini money supply ya, ini money demand. Sehingga hubungan antara money demand ini permintaan uang ya dengan R ini adalah negatif. Maka kurva dari M per P ya, di mana fungsi dari likuiditas adalah fungsi dari R, ini adalah berslope negatif ya. Nah, bagaimana kalau terjadi kenaikan, misalnya uang beredar, ya, uang beredar, maka M per P akan naik, ya, maka
ya. Kemudian misalnya M-nya naik, P-nya maka akan menggeser kurva LM kemudian ya. Setelah M-nya naik, maka LM akan bergeser ya. Dari keseimbangan money real ini akan menyebabkan kurva LM bergeser ya. Nanti mungkin saya gambarkan nanti entah di Zoom atau di kurvanya ya. Di sini saya belum bisa menggambarkan. Oke, next. Coba Anda baca lagi ya. Nah, bagaimana kalau hubungan dari Y dengan M? Nah, tadi kita asumsikan hanya R ya. Nah, sekarang tambah Y. Berarti kalau Y naik, kira-kira apa? Kalau pendapatan naik, kira-kira motif memegang uang seperti apa? Ya, pasti akan meningkat. Sehingga Y ini akan menyebabkan M per P naik ya. Ya, makanya kurva LM ini akan positif gitu ya. Karena apa? Hubungan LM dengan Y adalah positif dan hubungan LM dengan R adalah negatif ya. Sehingga LM ini adalah berhubungan positif. Next. Nah, ini pergeseran kurva LM. Tadi kita tahu ini adalah pergerakan sepanjang kurva ya. Nah, ini adalah pergeseran sepanjang kurva. Bukan pergeseran, menggeser kurva LM. Tahu ya? Kalau menggeser berarti kalau meja kita geser berarti itu kan ada external shock ya, ada shock dari luar. Nah, kalau secara matematis di sini yang sesuatu yang menggeser itu disebutnya autonomous ya. External shock ya. Ada external shock. Jadi yang menggeser itu adalah sesuatu hal yang dari luar. Ya. Dari luar. Ya. Jadi LM ini bergeser karena hal yang sifatnya autonomous. Ya. Ya, ini dalam berarti yang autonomous di sini apa? Yang belum ada di sini apa? Yang belum ada adalah di sini money supply ya. Jadi M-nya. Kalau M-nya dikurangi, maka LM akan bergeser ke kanan ke atas ya. Dan kalau M-nya dinaikkan, maka LM akan bergeser ke kanan bawah ya. Kalau M-nya, makanya kalau kebijakan bank sentral misalnya menaikkan M, maka LM akan bergeser ke kanan bawah. Kalau mengurangi M, maka LM akan bergeser ke kiri atas. Itu ya. Oke, nah keseimbangan jangka pendek tentu saja adalah kurva IS dan LM ini kita gabungkan. Ya, kita gabungkan sehingga inilah kurva IS dan kurva LM. Oke, next. Bagaimana secara syariah? Jadi ISLM dalam framework ekonomi syariah. Sehingga kita harus tahu ISLM secara ekonomi dalam ekonomi Islami. Ya. Oke. Bagaimana kurva IS Islami? Wah, kita tadi sudah bahas bahwa IS itu adalah fungsi dari CIG. Bisa juga di sini tambah NX sama saja ya karena itu autonomous. Nah, dalam ekonomi Islam diperkenalkan konsep A. Ya, A ini adalah nisbah bagi hasil bagi pemilik dana. Jadi kalau dalam syariah, dalam konvensional itu R ya. Sama R juga sebenarnya tapi bukan nisbah. Kalau R itu adalah interest rate. Interest rate itu apa? Kalau R-nya naik, maka tentu saja permintaan investasi akan turun. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, hanya ya arahnya sama. Kalau modoloba sharing rate-nya naik ya, buat misalnya kalau Anda pemilik modal ya, terus bisnis operator meminta
mudharabah selling rate buat mereka itu naik, maka permintaan investasi akan turun. Nah, jadi mirip-mirip lah ya dengan R, hanya ini adalah sifatnya nisbah bagi hasil. Ya, diperkenalkan I, ya I itu adalah I0 minus IA, ya. Sehingga C ini ya C ini adalah fungsi sama CI G, di mana I-nya kita embeddedkan I0 minus IA, ya. IA plus G. Nah, kita embeddedkan IA, ya. IA itu apa? Investasi yang dipengaruhi oleh mudharabah selling rate ini, ya. Sehingga kita akan menemukan A0 itu sama dengan C0 plus I kecil plus G, ya, per 1 minus MPC, 1 minus T. Ya. Dan kita tahu A1A, ya ini berarti kan sisanya ya, IA per 1 minus B, 1 minus MPC. Ya. Sehingga Y itu adalah A0 minus A1A. Nah, apa yang kita tangkap di sini? Ini hanya untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara A, ya, atau mudharabah selling rate dengan Y. Jadi intinya sama saja ya. Intinya sama saja antara R dengan A, ya. Hanya ini diperkenalkan konsep mudharabah selling rate, ya. Ya. Ini kalau ada pertanyaan, apa sih kurva IS Islami? Apa bedanya dengan kurva IS konvensional? Sama saja, hanya dalam konsep Islami, ya, A itu atau mudharabah selling rate itu menggantikan R, ya. Coba misalnya kalau A-nya meningkat, nisbah bagi hasil bagi pemilik dana meningkat, kira-kira keinginan orang untuk berinvestasi bagaimana? Maksudnya investasi sektorial, ya. Ya berarti tentu saja akan berkurang karena nisbah bagi hasil bagi kapitalis akan semakin tinggi. Nah, makanya hubungan antara A dengan output, ya kalau investasi kurang berarti output akan berkurang, ya, sebagaimana Y sama dengan C plus I plus G. Paham ya? Jadi kalau A-nya nisbah bagi hasil bagi pemilik dana naik, maka apa? Investasi akan berkurang karena sektor real, ya, atau bisnis operator akan semakin enggan untuk melakukan investasi, ya, di sektor real. Oke. Ya. Menurunkan motivasi investasi, ya. Sehingga ia akan menurun. Jadi kurva IS dalam perekonomian Islami juga adalah berslope negatif, ya. Ya, berslope negatif. Berarti hubungan antara A dengan output ini adalah negatif, ya. Nah, tetapi dalam perkembangannya coba Anda bisa cek, ya, buku-buku, ya, misalnya buku Dewan Karim dan juga buku Nurul Huda dan juga buku-buku makroekonomi Islami. Nah, ini banyak sekali, ya, berbagai macam kurva IS, ya. Ada yang slope-nya ini seperti yang kita bahas tadi, ya. Ini ketika perekonomian sudah mulai berjalan. Mungkin diawali dari sini, ya. IS ini datar seperti ini. Karena apa? Dalam perekonomian di awal-awal perekonomian berlangsung, ketersediaan dana dan juga SDM ini tidak terbatas, sehingga A ini cenderung tidak mempengaruhi Y. Jadi berapapun A-nya, ya, maka Y-nya akan tidak berpengaruh, ya, karena dana dan SDM tidak terbatas. Jadi tidak. Oke, ya.
Maka ketika perekonomian sudah mulai berjalan, dana sudah mulai terbatas gitu ya, SDM juga mulai terbatas, maka mulai kurva ini analisa yang yang normal ya. Maka ketika A-nya naik ya, maka Y akan turun seperti dibahas di slide sebelumnya. Nah, tetapi pada satu saat atau satu titik tertentu ada dana itu tidak sensitif terhadap Y, ya, tidak sensitif terhadap Y. Ya, ini ketika terjadi pada ekonomi yang full employment, ya. Jadi ya ini hanya ragam daripada kurva IS, ya, ragam daripada kurva IS. Tapi yang menjadi standar adalah kurva IS sebagaimana IS konvensional. Nah, ini pun sebenarnya sama di hal yang di perekonomian konvensional ya, di analisa konvensional juga sama seperti ini sebenarnya. Ya, dalam tahap awal IS itu adalah datar seperti ini. Dalam full employment adalah hubungannya adalah inelastis, dan dalam situasi normal hubungannya adalah negatif. Ya. Nah, bagaimana LM Islami? Nah, LM Islami ini di pasar uang ya, di pasar uang. Kita tahu LM itu menghubungkan antara A dengan Y. Menghubungkan antara mudharabah selling rate dengan Y. Nah, ada mudharabah selling rate A di sini ini berhubungan dengan motif memegang uang yang sesuai syariah. Yang sesuai syariah tidak ada motif spekulasi. Yang ada adalah motif transaksi dan motif berjaga-jaga, dan ini pun tidak berlebihan. Nah, sehingga secara syariah kurva L ini boleh kita anggap di sini misalnya kita sebut B ya, BY ya, adalah fungsi dari Y juga, output ya. Nah, pendapatan ini berhubungan positif dengan permintaan uang, jelas ya. Tentu saja kalau pendapatan naik maka permintaan uang itu akan meningkat juga. Maka Y dengan L adalah positif. Nah, tetapi dalam ekonomi syariah ada motif altruistik ya. Motif berbagi. Ya. Sehingga money demand atau permintaan uang karena tujuan altruistik ini bisa kita modelkan A ya. Ini money demand karena tujuan altruistik ini berhubungan positif dengan Y. Jelas ya, ini seperti ini. Tetapi ini berhubungan negatif dengan HQ. HQ ini apa? Q ini adalah expected profit terhadap financial asset bagi pemilik dana. Ya. Jadi H ini adalah koefisiennya. Sehingga dalam ekonomi Islami, ya, motif memegang uang atau permintaan uang ini dengan mempertimbangkan sikap altruistik ini, maka akan menjadi ya KY minus HQ, di mana K itu adalah satu koefisien yang menghubungkan antara Y dengan L, ini nilainya positif ya. Dengan HQ juga, H ini adalah hubungannya positif juga ya. Ya. Nah, kita turunkan seperti apa sih hubungan antara A di sini ya. A ini kan expected profit ya. Expected profit dari satu investment ya, Q ya. Ya, dari investment Q bagi pemilik dana. Ya, bagi pemilik dana. Maka seperti apa hubungan antara A dengan L dengan motif memegang uang? Nah, kita turunkan ya. Kita turunkan hasilnya ya. Ini bisa kalian telusuri ya. Hasilnya A adalah 1 per H aksen dikali KY minus M per P. Ya. Ya. Nah, apa hubungan A dengan Y? A dengan Y hubungannya positif. Ya. A dengan Y hubungannya positif. Sehingga kurva LM ini berslope positif ya. Kalau sebelumnya kurva IS ini hubungannya dengan
dengan apa? Dengan A dalam kurva IS itu adalah negatif, maka dalam LM ini hubungannya positif. Loh, sama saja dengan konvensional. Betul, sama, tetapi A di sini sudah mempertimbangkan ya motif uang yang altruistik dengan motif uang yang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Ya, motif transaksinya masuk ke Y, ya. Sedangkan motif berjaga-jaganya nanti berjaga-jaga karena ini tidak berlebihan, berarti ada di sini juga ada memasukkan komponen altruistik, ya. Nah, inilah kurva LM secara Islami, atau kita sebut ini LAM, ya. Jadi liquidity and altruistic, ya, money, ya. Paham ya? Jadi LAM ini makanya kita sebut Islam, ya. ISLM, ya. ISLM atau dalam secara syariah itu Islam, ya. Jadi LAM di sini adalah satu kurva yang berdasarkan permintaan terhadap likuiditas atau uang yang dimotivasi ya oleh profit, ya. Tadi itu kalau profit key itu dengan altruistik, ya, dengan sikap berbagi. Ya, LM dengan LAM ini slope-nya positif. Slope-nya positif. Ya. Perbedaannya adalah bahwa LAM ini dibangun dari permintaan berdasarkan motif memperoleh profit dari investasi dengan mempertimbangkan sikap altruistik. Di samping itu, unsur spekulasi tidak masuk dalam kurva LAM. Ya, Anda bisa berdiskusi nanti penurunan kurva LM ini, ya. Oke. Nah, ini ada variasinya LAM juga, ya. Ketika LAM itu bisa vertikal, bisa horizontal, ya. Tapi bisa juga ya standar tadi yang hubungannya positif ini. Ya, ini kalau vertikal ini berarti uang itu permintaan uang tidak responsif terhadap A, ya. Ini berarti kan perekonomian masih dalam periode awal, ya, yang belum full employment. Nah, ketika A-nya sudah sampai sama dengan 1, maka R dan Q akan tinggi sehingga permintaan uang sangat responsif terhadap A. Ya. Nah, ini kira-kira resume dari kebijakan fiskal dan moneter sebagai driver dari pertumbuhan ekonomi, ya. Kita tahu dari IS ini berasal dari perpotongan Keynesian, ya. LM berasal dari teori preferensi likuiditas. Nah, masuk model ISLM, lalu model ISLM ini kita masukkan menjadi model ADAS, ya. Sini model ADAS, ini AD, ini AS, ini model ADAS, sehingga inilah sebagai bagaimana fluktuasi jangka pendek atau pertumbuhan jangka pendek bisa didrive oleh kurva IS atau kurva LM. Ya, kita tahu sekarang pemerintah misalnya mendrive kurva IS, BI juga sama mendrive kurva LM, ya. Ini untuk bisa pertumbuhan jangka pendek ini bisa menjaga perekonomian sehingga tidak hurting, ya, tidak mengganggu, ya, aspek-aspek misalnya karena orang itu tidak bisa bekerja secara full atau tidak bisa lagi bekerja sehingga government expenditure itu harus ditingkatkan. BI juga sama melakukan hal yang sama. Ya. Nah, tambahan dari kebijakan fiskal Islami ini memasukkan komponen-komponen zakat, ya. Ada juga pajak atas individu, ada jizyah dan pajak khusus muslim, ada kharaj juga ada, cukai juga ada, ya. Kebijakan redistribusi juga ada. Ini nanti di kebijakan fiskal, ya, nanti akan kita bahas. Juga ada ghanimah, pendapatan tebusan perang, fai, rampasan perang dan seterusnya. Ya, tentu saja concern-nya adalah bagaimana akurasi perhitungan zakat. Bagaimana zakat ini kemudian diembeddedkan ke dalam model ISLM. Kira-kira kalau zakat apa kita embeddedkan? Coba Anda pikirkan, ya. Ini sekaligus sebagai bahan perenungan. Coba kalau kira-kira
kalau zakat ini kita masukkan ke model Islam seperti apa? Berarti kan bisa masuk ke transfer payment yang dari government ya, non government. Ya, kira-kira seperti apa? Coba analisanya. Ada lagi sukuk misalnya. Kalau sukuk, pemerintah ingin menaikkan sukuk. Berarti apa itu? Coba analisanya. Ya, ya, oke. Jadi semua dampak makroekonomi ya untuk mendrive pertumbuhan ekonomi itu harus kita masukkan dalam kerangka yang standar ya, yaitu apa? Dalam ini kebijakan Keynesian ya. Demikian pula kebijakan moneter secara Islami ya. Tetapi secara Islami prinsip kebijakan moneter adalah pelengkap dan penyempurna sistem berdasarkan produksi perdagangan barang dan jasa. Kita tahu bahwa Imam Ghazali menyebut uang itu adalah cermin. Jadi jangan sampai aset finansial itu terlalu menggelembung yang itu tidak merefleksikan aset realnya. Katanya konsep A dalam ekonomi Islam itu tadi mudharabah itu kan pasti berdasarkan berdasarkan underlying transaction-nya, underlying investment-nya. Ya. Kalau dalam secara konvensional terus saja bisa terus berulang-ulang, ada secondary tertiary market dan seterusnya, sehingga aset finansial itu menggelembung ya. Karena apa? Karena ada motif spekulasi dari masyarakat. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa via forum ya, dan juga bisa via online chat baik WA atau mungkin di LMS ya. Demikian dari saya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Halo, waduh, ini tidur kan nih? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kurva LM Islami kan perbedaannya ada di labnya ya, Pak ya. Nah, berdasarkan sikap altruistik dan tidak tidak ada aspek spekulasi dalam situ. Nah, altruistik sendiri menurut saya kan spekulasi, Pak. Altruistik apa? Altruistik spekulasi apa ya? Kan berbagi, Pak. Berbagi spekulasi. Kan dia berbagi. Ya Pak, apa yang bisa membuktikan bahwasanya berbagi itu nggak berspekulasi? Karena kan proof-nya bingung. Ada yang sepakat nggak atau tidak sepakat bahwa berbagi itu spekulasi? Ada yang menanya? Ya nggak apa-apa. Ini saya lempar ke forum nih. Ada yang sepakat atau tidak bersepakat nggak bahwa berbagi itu spekulasi? Izin masuk, Pak. Silakan. Mungkin kalau ada Bapak bukan nggak tahu spekulasi gitu, Kak. Cuman kayaknya bisa orang tuh bakal berbagi dengan harapan dia bakal feedback lagi gitu loh. Kan ada semakin banyak orang sedekah gitu bakal dapat uang lagi gitu dibalas oleh Allah gitu mungkin. Jadi agak mirip spekulasi ke sana mungkin gitu, Pak. Jadi berspekulasi dengan Allah ya. Berspekulasi dengan Allah ya. Ada lagi yang lain? Nah, ini memang seakan-akan spekulasi ya. Spekulasi ya, seakan-akan gitu ya. Apa sih tuh pentingnya berbagi gitu kan? Pentingnya atau kenapa berbagi dimasukkan ke sini ya? Itu ya tentu saja itu satu ya. Satu, menurut inspirasi Islam, makanya saya tadi tanya ya. Makanya saya tadi tanya, iktisad itu apa? Ekonomi kan dalam bahasa Arabnya iktisad. Betul nggak? Iktisad itu Tujuan artinya, Pak. Apa? Ya, kalau qasdur itu tujuan artinya. Qasdur itu hemat kalau bahasa kita itu. Hemat. Ya, jadi seakan-akan penghematan gitu ya. Iktisad itu ya. Itu memang satu ya, bahwa berbagi itu adalah inspirasi agama Islam. Agama ya, bahkan semua agama ya. Bahkan semua agama, bukan hanya agama Islam ya.
Di kita kan ada zakat kan, ya. Aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Bahkan tujuan kedua setelah ibadah ritual kan. Jadi memberikan itu adalah ajaran agama, ya. Yang kedua, bukan hanya yang wajib, bahkan juga yang sunat-sunat, ya. Jadi berbagi itu adalah ajaran agama Islam, ajaran agama. Di ajaran agama lain juga sama, berbagi. Ada misalnya yang Nasrani, ya, persepuluhan namanya. Lebih besar lagi loh, bukan 2,5%. Nasrani itu persepuluhan namanya, sepersepuluh, ya. Atau ajaran agama yang lain mungkin sebenarnya 2,5% itu mungkin yang paling ringan kayaknya. Yang zakat itu kayaknya paling ringan, ya. 2,5% itu, ya. Jadi itu intinya ajaran agama Islam. Tapi saya yang menarik seperti ini, bahwa ternyata altruism ini ada hubungannya dengan happiness. Jadi memberi itu, giving is atau sharing is sharing or caring is happy gitu kan. Dan itu dibuktikan gitu. Nah, itulah makanya kenapa dari sisi happiness juga ternyata berbagi itu adalah sangat dianjurkan, ya. Bahkan sepertinya, ya, kebahagiaan orang yang diberi gitu, ya, atau kebahagiaan orang yang memberi bisa jadi lebih bahagia, ya, melebihi kebahagiaan orang yang diberi. Jadi kita harus berpikiran seperti itu, ya. Jadi memang kalau saya sih cenderung berbagi itu bukan berspekulasi dengan Allah, bukan berspekulasi dengan agama. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban ternyata, ya, bahwa memberi itu tidak mengurangi, malah, ya, memberi itu tidak mengurangi. Mana qasat shadaqatun min mal, itu hadisnya seperti itu, bahwa harta kita itu tidak berkurang sedikit pun dengan kita bersedekah. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya secara ekonomi bisa saya jelaskan sebenarnya. Bisa saya jelaskan. Misalnya gini, government expenditure, kenapa sih saya kebetulan dididik gitu, dibesarkan di negara welfare state, ya. Welfare state itu negara kesejahteraan di mana subsidinya itu luar biasa banyak. Subsidinya luar biasa banyak. Ya, walaupun subsidi ini berasal dari pajak juga, ya, tax rate-nya itu tinggi sekali. Di Jerman atau di negara Skandinavia itu kan luar biasa subsidinya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya. Yang lainnya, fasilitas umum itu gratis. Walaupun income kita juga sangat luar biasa. Tax rate di sana itu bisa sekitar 40-50% loh. Tax rate itu maksudnya bukan hanya pajaknya, ya, tapi juga misalnya kita insurance, kita apa itu kan, itu bisa juga kita anggap sebagai pajak, ya. Dianggap sebagai, maksudnya dari income gitu itu kepotong gitu, bisa 40%. Tetapi walaupun income kita itu kepotong 40%, ya, dengan melalui skenario insurance, ya, takaful, melalui skenario asuransi yang lain gitu, ya, atau dana pensiun dan lainnya, hidup itu secure. Hidup itu secure gitu. Jadi nyaman. Jadi walaupun kita drop gitu penghasilan secara real itu, yang kita terima itu lamsam, ya. Namanya itu lamsam, itu sedikit gitu, ya. Tetapi kalau kehidupan kita itu nyaman, karena walaupun kita jatuh sakit, kita tidak perlu bayar. Kalaupun kita punya anak, kita sekolah sampai S3 pun tidak perlu bayar. Secure nggak seperti itu? Di Indonesia atau di negara-negara yang belum seperti itu. Karena apa? Sekarang di Indonesia nih, jangan pun orang miskin yang takut sakit gitu, ya. Makanya orang miskin itu jangan sakit gitu. Kalau di kita nanti bisa jatuh miskin. Orang kaya pun kalau tiap hari cuci darah, tiap minggu cuci darah atau tiap minggu mesti ke dokter dan biayanya mahal, bisa jadi miskin, benar nggak? Bisa jatuh miskin. Itu dari sisi social security. Yang kedua, sebenarnya berbagi itu, ini sekarang kan pemerintah ini lagi berbagi nih, terlepas ini nggak tahu deh dananya dari mana gitu, ya. Pemerintah itu berbagi nih. Kenapa sih? Buat apa? Buat
bukan jalan tol ya, jalan raya lah banyak-banyak. Itu buat apa? Orang ngabisin uang aja. Oh, tidak seperti itu. Ternyata ini dalam tanda petik kan pemerintah berbagi membangun infrastruktur dan seterusnya itu di negara manapun. Ternyata kan ada government multiplier itu ya tadi saya sebut ya. Ada multiplier. Jadi walaupun pemerintah mengeluarkan misalnya 1 triliun, itu sebenarnya uang 1 triliun itu hanya mengalir saja di masyarakat. Dan itu ada dampak multipliernya. Benar nggak? Ya, uang 1 triliun nih, misalnya siapa nih? Bintang ya. Bintang sebagai developernya. Ya, misalnya saya kasih 1 triliun tuh Bintang. Kan Bintang sebagai developer kan punya karyawan. Misalnya taruh karyawannya 1.000 orang kan 1.000 orang bisa saya secara langsung bisa bisa meningkat income-nya. Benar nggak? Meningkat income-nya, ada penghasilan, benar nggak? Dan bahkan bukan Bintang kan developer, kontraktor gitu ya, beli juga bahan bangunan, beli juga kayu, beli juga aspal dan seterusnya. Itu kan berarti sektor-sektor juga bisa berkembang, benar nggak? Sektor-sektor atau usaha-usaha juga berkembang. Bahkan bukan hanya itu, ketika bangun jalan, di sekitarnya di situ ada tukang bangunan, di situ kan ada warung-warung, benar nggak? Ada warung-warung, benar nggak? Ada warung-warung di situ bisa dibelanjakan kan? Oleh tukang bangunan itu kan beli kopi, beli teh atau beli makan dan seterusnya. Income-nya naik. Nah, inilah ternyata berbagi itu. Nah, dari berbagi itu, dari berbaginya pemerintah itu, ya sebenarnya akan balik lagi ke pemerintah. Kenapa? Kalau mereka sudah punya penghasilan nih, mereka itu kan pasti satu pajak pasti, benar nggak? Ada PPN kan? Kalau beli ke Indomaret jangan kira loh nggak ada pajaknya, 10% untuk PPN loh kita bayar pajak. Itu buat pemerintah juga. Beli ke Pak Min tuh yang di situ, yang di Yasmin tuh ada pajaknya loh sekarang 10%, benar nggak? Jadi aktivitas ekonomi itu larinya ke pemerintah juga. Atau beli pulsa, beli Telkomsel siapa? Telkomsel punya siapa? Punya pemerintah juga kan? Jadi sebenarnya berbagi itu kalau kita budayakan budaya berbagi itu pada dasarnya itu akan uang yang tadinya hanya ada di segelintir orang itu akan mengalir, benar nggak? Jadi uang itu dalam konsep Islam itu harus flowing, harus mengalir. Kalau uangnya tidak mengalir itu uangnya akan kotor, di situ akan ada misalnya kalau air yang tergenang itu kan biasanya banyak lumutnya, banyak bakterinya dan seterusnya. Enggak. Kalau mengalir, air itu akan bersih. Enggak. Dan itu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, itulah konsep-konsep kenapa berbagi itu bisa juga dijelaskan secara makro. Ya, tadi kan konsepnya berbagi secara dalam tanda petik berbagi secara oleh pemerintah lah. Pemerintah baik banget sih ini BLT segala macam ya. Karena kan masyarakat juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Enggak, supir Gojek yang tadinya bisa bekerja sekarang dibatasi social distancing dan seterusnya. UKM yang tadinya jualan di pabriknya tutup, ya. Yang pedagang asongan juga nggak dapat uang lagi karena nggak ada yang beli. Nah sehingga itulah yang kemudian oleh pemerintah digenjot untuk berbagilah dalam tanda petik, ya. Dan itu nggak usah dibalikin. Demikian pula zakat, demikian pula kita makanya ya kalian tuh harus nggak apa-apa belanja itu nggak apa-apa. Sekarang itu kan harus dibanyakin belanjanya. Uang itu bukan nggak ada loh sekarang itu. Sekarang itu harus banyak belanja. Yang punya uang terus belanja. Kenapa? Kasihan yang tadinya nggak punya penghasilan, enggak. Apalagi belanjanya ke UMKM. Kita beli gorengan atau nasi uduk gitu kan. Belanja nggak apa-apa. Kalaupun kita punya uang, kita nggak perlu belanjanya nih. Konsep agama kan kayak gitu. Kalaupun kita tidak perlu itu nasi uduknya, kan nasi uduknya bisa kita kasih ke satpam misalnya. Ya, jadi banyak sekali cara-cara bersedekah untuk memancing perekonomian itu bisa berjalan. Nah, salah satunya itulah satu altruistik itu dan kedua CIG-nya itu memang kan sebenarnya itu juga berbagi. Kita berkonsumsi itu bisa juga kita niatkan untuk berbagi juga gitu. Jadi ajaran agama itu tidak boleh uang itu kita akumulasi sendiri, bahkan kita tahan-tahan sendiri karena itu tidak sehat secara ekonomi. Jelas ya? Jadi itu bisa dijelaskan. Makanya kalau saya berpandangan kalau spekulasi itu bukan berbagi itu bukan spekulasi karena yang namanya spekulasi itu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti gitu ya, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti ya,
dari suatu jenis investasi atau apa dana kelolaannya kita, dan itu belum tentu akan kita raih hasilnya, ya. Tetapi kalau dari sisi government expenditure atau kita berkonsumsi atau kita beli misalnya ke UMKM, itu sudah pasti ada dampaknya. Benar nggak? Ada dampak peningkatan income, ada dampak peningkatan pendapatan masyarakat, ada dampak kemudian warung tersebut dia punya anak bisa sekolah lagi, yang punya sekolah juga bisa dia di sekolah, jadi belanja lagi ke yang lain. Nanti akan semakin banyak sekali orang-orang yang makanya ada multiplier kan, dalam ekonomi kan ada multiplier ya, ada multiplier efek. Jadi uang yang dikeluarkan 1 triliun misalnya oleh pemerintah itu yang beredar di masyarakat itu bukan 1 triliun, tetapi kan ada transaksi yang terus berantai kan. Jadi jatuhnya itu tergantung disposable consumption kan, tergantung MPC kan. Jadi semakin kecil MPC maka akan semakin semakin kecil MPC maka akan semakin kecil kan. Ya, 1 minus 1 min MPC. Enggak. Jadi semakin besar itu akan semakin bagus karena kalau kita dapat langsung dikonsumsi lagi, langsung kita disburse lagi. Enggak. Jadi gitu ya, tadi Bintang ya, bahwa ternyata itulah the power of giving ya, the power of giving juga itu ternyata akan menyebabkan ekonomi akan berjalan ya. Jadi kalau kebalikan giving kan korun ya, korun enggak. Kalau korun kan akumulatif kalau korun itu dikumpulkan di dirinya sendiri gitu. Sehingga uang itu ya adanya di dia sendiri, ya tidak mengalir ke masyarakat. Bahkan kalau inspirasi syariah itu sebenarnya ya kita itu sebenarnya harus menjadi harus jadi talangnya masyarakat. Jadi kita itu dapat uang gitu ya, dapat rezeki, kita itu harus jadi sumber rezekinya orang. Makanya kalau yang punya cita-cita jadi entrepreneur harus punya karyawan misalnya 100, 200 itu mulia sekali gitu ya. Mulia sekali. Jadi karena apa? Kita bisa menghidupi banyak orang masyarakat. Karyawan kita 100, dia punya anak 4, nggak punya istri juga. Berapa ratus orang yang kita biayai? Ya, Anda jadi bekerja di Kementerian Keuangan, itu jangan ragu-ragu kalau untuk government expenditure. Ya kalau masalah di belakangnya sih seperti apa? Misalnya asal jangan utang luar negeri aja, enggak. Kalau sukuk dan sebagainya boleh. Coba gedung kalian ini di FEM itu adalah sukuk ya. Sukuk loh. Gedung Eksar itu sukuk loh. Sukuk ya. Jadi dari government bond ya, Islamic government bond. Lah kenapa sih pemerintah berani seperti itu? Berapa miliar gitu ya? 50 miliar atau berapa gitu. Lupa saya. Lalu kenapa pemerintah? Apa hasilnya buat pemerintah? Ya hasil secara ekonomi tentu saja pekerja itu kan kontraktornya dapat uang, terus pekerjanya dapat uang, terus ekonomi sampingannya juga dapat uang. Itu ada analisanya ya, input output ya, analisa input output. Kalian harus belajar tuh, ya. Orang ilmu ekonomi belajar tuh input output ya. Jadi ada efek multiplier secara sektoralnya ke depan sana yang mengalir gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya siapa yang dihasilkan? Gedung FEM, SDM, enggak? Jadi berinvestasi ke SDM sebenarnya. Ya, bukan hanya berinvestasi secara nominal, tetapi berinvestasi ke sumber daya insani. Siapa? Nih lahir nanti Febrian, Bintang, Rizky gitu ya, Raffi dan teman-teman sekalian nanti akan bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pemangku kebijakan yang akan kemudian mendorong masyarakat itu bisa berdaya kemudian hari. Gitu ya. Jadi ternyata the power of giving itu bisa kita jelaskan dari sisi manapun, dari sisi pemerintah, dari sisi swasta, perusahaan, ataupun dari sisi kita sebagai individu ternyata berkonsumsi itu bisa juga berdampak sangat luar biasa kepada ekonomi. Ya, kenapa dulu di zaman wapresnya Yusuf Kala ya, ketika ekonomi itu lesu tahun 2008 kalau nggak salah, liburnya dibanyakin. Liburnya dibanyakin. Kenapa? Ini biar orang-orang kaya ini pada liburan. Pada ke Lombok, pada ke mana? Ke Garut, pada ke mana? Cinangneng ke situ apa? Biar orang situ dapat punya uang juga. Uang itu juga harus di Jakarta gitu. Itu alasan Yusuf Kala. Make sense. Karena Yusuf Kala itu Pak JK itu orang ekonomi ya, sarjana ekonomi beliau itu.
Jadi dirangsang uang itu harus mengalir kemana? Ke desa. Dan yang dibuka adalah ekowisata gitu ya. Flight juga atau transportasi juga. Jadi ekonomi itu seperti itu ya. Jadi ada seninya ya. Bagaimana kita itu bisa mendistribusikan, meredistribusi kekayaan ya dari orang-orang tertentu menjadi orang kepada masyarakat yang lebih luas. Itu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada Pak, izin bertanya. Apa? Ilham. Ya. Terkait paper kemarin kan, ini kan juga terkait ya Pak ya, sama paper kemarin. Nah dari penjelasan Bapak tadi itu sepertinya kan konsumsi itu berpengaruh besar ya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah di situ saya masih bingung Pak terkait kurva kan kalau di dalam konvensional itu ada IS, tapi di paper yang semester kemarin paper pertemuan 7 itu ada namanya ISO. Nah di situ Pak boleh dijelaskan lebih ulang? Sorry. Apa? ISO? Iya ISO Pak. Yang kurva ISO itu kalau nggak salah ada di paper pertemuan 7. Nah boleh dijelaskan ulang tidak Pak? Oh iya ya, itu pendekatan ya, itu pendekatan dari Metwali. Itu pendekatan dari Metwali. Ini sebenarnya sama ya, IS tuh jadi gini, ISO itu kan sebenarnya gini ya. Jadi ini sebenarnya sama tuh yang dari bintang itu. Kenapa dalam ekonomi Islam itu menerapkan use ya of unproductive asset gitu ya? Betul nggak? Ada pajak, ada discourage atau ada disinsentif bagi aset-aset yang tidak produktif. Benar nggak? Jadi kalau kita pegang uang misalnya 1 triliun di bantal, itu dipajak tuh. Itu kan sama saja seperti emas sebenarnya. Ya, emas itu ya, kalau emasnya kita taruh 1 kilo di bawah bantal itu kena zakat loh, 2,5%. Tapi kalau emas itu kalian pakai itu gak dizakat enggak? Benar nggak? Karena dipakai diasumsikan. Tapi emas kalau 1 kilo berat juga ya, jadi kalung gitu ya. Nantinya gini, Islam itu sangat menghargai flowing, sangat menghargai perputaran, ya. Kan kayak kuna dulatun bainal agniya'i minkum itu loh. Jadi jangan sampai uang itu hanya ada di segelintir orang yang kaya saja. Itu kan prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, yang yang kuliah ke-7 itu sebenarnya ada pajak bagi aset-aset yang tidak produktif, ya. Yang tidak produktif, ya. Dan kemudian direpresentasikan kalau ekonomi ingin maju, maka 3 hal itu. 1, I-nya kembangkan, S-nya juga kembangkan, O-nya juga kembang. Apa itu? O itu ada pajak untuk bisa mendiscourage orang itu tidak tidak menyimpan hartanya secara tidak produktif. Ini kan banyak sekali nih. Kenapa sih produktivitas lahan di kita itu rendah? Karena apa? Banyak orang kaya beli tanah terus tinggalin. Tanah itu buat investasi. Yang dulunya petani nih di desa nih. Di desa nih. Kalian harus, kalau ada penelitian ini bagus nih. Di desa-desa nih, tadinya petani. Tadinya jadi sawah. Ya, hektar. Terus yang ada yang beli orang Jakarta. Orang sana hanya investasi. Terus dipakainya berapa tahun lagi? Berapa puluh tahun lagi? Atau jangan-jangan dia beli untuk dijual lagi. Tanah itu tidak diproduksikan. Berarti itulah yang sebenarnya harus dipajak. Nah, ini pengalaman juga ya ke kalian nih. Tanah kalau di Eropa, di Jerman ya, dulu saya di Jerman, saya tanya ke petani loh. Petani, kok di sini tanah murah banget? Murah, Pak. Kalau 1 belinya, 2 kalau digunakan untuk pertanian. Tidak dipajak. Karena apa? Ya kan menghasilkan, buat apa dipajak lagi? Nah, kalau sekali tanah itu tidak digunakan untuk pertanian, nah itulah yang dipajak tinggi. Karena apa? Biar orang itu menggunakan tanah itu untuk aktivitas produktif. Nah, itu kan prinsip syariat juga sebenarnya. Jelas ya? Jadi Islam itu sangat menghargai flowing, harus sangat menghargai bahwa kita itu harus bekerja. Jangan diam. Atau kalau kita punya aset itu juga bekerja. Jangan diam. Ya, beda kalau kita misalnya punya aset kemudian kita investasikan ya. Kepada saya Ilham punya bisnis gitu ya atau UMKM dengan mudharabah. Kalau mudharabah yang dipajak bukan asetnya,
tetapi aktivitasnya. Benar nggak? Benar nggak? Kalau saya ini misalnya tadi punya uang 1 miliar misalnya, saya simpan, itu yang jadi zakat tuh kali 1 miliar. Benar nggak? Yang di zakat, nah ketika saya pakai usaha, ya, ketika saya pakai usaha, yang nanti yang di zakat tuh bukan 1 miliarnya, tetapi hasil usahanya. Benar nggak? Benar nggak? Misalnya 1 miliar, saya dapat 100 juta, 100 juta, itulah yang di zakat kali 2,5%. Loh, kok kenapa lebih murah lebih murah hasilnya? Ya itulah insentif dari Allah, dari ajaran agama untuk kita itu gunakan harta kita untuk aktivitas produktif. Dan itu pun sama sebenarnya, karena 1 miliar itu kan hasil buat kita, 100 juta itu hasil buat kita. Sebenarnya hasil buat yang lain kan kita bisa udah menggaji karyawan, udah bisa beli yang lain juga ekonomi sudah jalan. Tapi kalau yang tadi, itu yang harus dipotong, karena kamu itu tidak bekerja. Asetmu tidak bekerja. Nah, itu inspirasi dari ISO itu ya. Kita tuh berinvestasi, harus saving untuk investasi, dan juga di samping juga itu ya, use of idle asset gitu ya, ada pajak ya, apalah namanya gitu, untuk aset-aset yang tidak produktif kan oleh pemerintah juga bisa dipakai kemudian untuk bisa membangun infrastruktur lagi kan, gitu kan, untuk bisa membangun, untuk bisa membiayai misalnya kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Jadi itu menjadi sumber pemerintah juga, benar nggak? Jadi menjadi sumber pendapatan pemerintah. Jadi aset-aset yang tidak produktif itu ditarik pajaknya, dan itu hasil pajaknya itu kemudian menjadi sumber pendapatan pemerintah. Nah, di kita kan kebalik. Aktivitas yang dipajak tinggi, aset itu nggak dipajak. Benar nggak? Kebalik, justru aset yang nganggur itu yang dipajak. Kalau aktivitas UMKM jangan dipajak. Paham? UMKM yang bekerja kok dia sudah bekerja untuk pontang-panting buat masyarakat, dan itu karena mungkin itu yang gampang yang dikejar ya. Beli soto mie aja sekarang udah dipajak tuh di Pak Min tuh, benar nggak? Beli apa tuh? Kita ada pajak itu. Beli itu, padahal kan itu dia punya karyawan dan seterusnya, tapi nggak apa-apa lah kalau kita punya niat baik untuk pemerintah gitu ya. Itu inspirasi. Jadi giving itu penting ya, giving itu penting sehingga kita tidak menjadi orang yang korun ya. Jadi ini kalian bisa tulis tuh korunomics ya. Jadi kita itu anti korunomics itu. Jadi giving dari sisi konsumen, pemerintah dan seterusnya ya. Gitu ya. Oke, ini sebentar lagi jam ini habis waktunya nih. Mudah-mudahan bisa. Nggak ada pertanyaan lagi ya? 4 menit lagi. Cukup ya? Kalau tidak ada, kita tutup kuliah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Enggak? Gimana? Senang nggak belajar makro nih? Ini materinya ini loh Pak. Kemarin keluar di UTS, tapi waktu UTS belum dapat video yang tadi. Kalau tadi udah ada mungkin lebih ini Pak. Iya, makanya Pak, Masya Allah. Ternyata banget pembahasannya itu menarik, bahkan kalau diterapkan kayaknya bagus banget. Ya iya, kalian yang menerapkan, saya kan ngajarin. Dosen kan provokator ya, kalian kan nanti yang akan menerapkannya. Enggak? Kan pahalanya saya kan gitu aja kan. Ya, nanti saya share lah ya. Ada di YouTube saya itu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau ini sudah zuhur juga, saya juga sholat zuhur dengan istri jadinya ke masjid. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Terima kasih. Saya N ya. ya, Iya Pak.